Assalamualaikum Bu Pat. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Silakan duduk. Maaf Santai ya kita sih. iya. Maaf ganggu ya. Boleh. Bu Yan sebenarnya datang kemari menemui Bu Pat untuk wawancara dalam kegiatan CGP kami di angkatan 9 itu tentang cara-cara mengambil keputusan di sekolah. Ya. Bersedia Bu Pat ya? Insya Ya, Allah. terima kasih. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan untuk Bu Pat, mohon dijawab sesuai kapasitasnya Bu Pat sebagai guru ya. Oke. Baik, Bu Pat, mungkin selama ini di sekolah, nah bagaimana cara Bu Pat dapat mengidentifikasi kasus atau masalah itu merupakan sebuah dilema atau sebuah rujukan moral? Iya, sebenarnya masalah-masalah yang muncul kasus ya di sekolah, khususnya di kelas ya kami kan. Ini ada dilema kan etika atau rujukan moral seperti itu. Sebenarnya ini mau ditegakkan lah aturan ini, tapi ada juga rasanya ada kasihan pula, mau ditegakkan secara tegas kasihan pula. Nimbang-nimbang itulah Jadi dilema ya. sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya itu kita temui semua bagi seorang guru ya Bu. Iya betul. Antara menegakkan aturan atau kasihan kita dan iya. sebagainya. Nah, mungkin selama ini bagaimana Bu Pat menjalankan untuk mengambil sebuah keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan ini. Misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya Bu Pat mengutamakan yang mana? Pertama saya melihat dulu kasusnya ya, terus lihat kasusnya, dipelajari, ditimbang-timbang seperti itu ya. Terus ibaratnya tidak langsung ambil keputusan ya. Nah, jadi kami kalau diambil ini kayak gimana imbasnya, terus atau keputusan yang satunya atau kebaikan yang mana yang lebih mana yang lebih baiknya daripada ibaratnya baik di atas baik, itu yang dipilih kan. Tapi tetap saya ini berpedoman kepada keberpihakan kepada anak keputusannya. Pokoknya nggak merugikan murid-murid yang saya kita usahakan tidak merugikan murid kita ya. Iya, begitu. Ya. Kemudian langkah-langkah atau mungkin prosedur seperti apa yang biasanya Bu Pat lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau kasus di sekolah, di kelas gitu lah. Jadi kami awalnya ya setelah kasus terjadi ya kan, awalnya mengidentifikasi, terus mencarikan apa penyebabnya, terus mencari itu kan sesama guru yang lain, juga melibatkan kepala sekolah. Dengan begitu berkolaborasi ya, bekerjasama memecahkan suatu masalah. Jadi tidak sendiri ya? Tidak sendiri. Walaupun hanya sekedar masalah kecil kayak di persoalan anak-anak gitu kan, kami juga berdiskusi melibatkan anak-anak. Setidaknya mengajak pula mereka bagaimana cara berdiskusi. Jadi tidak diputuskan sendiri oleh kita sebagai guru betul. Ya. Nah, kemudian selama ini hal-hal apa saja yang menurut yang selama ini Bu Pat anggap efektif ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu memang harus musyawarah dulu, harus kolaborasi. Walaupun ya memang kayak tadi berdiskusi dengan murid sendiri juga enak loh. Iya. Kayak kita buat kesepakatan kelas gitu kan, terus ada yang melanggarkan, itu ada kasus misal apa, terus dimusyawarahkan bagaimana gini bahwa ini kesepakatan kita di kelas harusnya seperti ini loh nak. Jadi diskusi juga sama hal-hal kecil itu lalu udah berapa kali dari sampai ke sekolah. Jadi walaupun anak pendidikan usia dini, tapi ternyata mereka bisa juga diajak diskusi ya, bisa. Walaupun bahasa mereka penyampaiannya memang harus saya harus
pandai Iya. triknya gimana dia mengucapkannya, apanya caranya dia bicara mengungkapkan bahasanya. Nah, kemudian eh, yang selama ini yang menjadi tantangan bagi Bupat dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Biasanya? Gini, kadang-kadang ya kasus ini kita kan nggak bisa milih nih ya. Iya. Kadang datang gitu loh. Kalau dilemanya itu antara kasihan terus peraturan. Nah, terus benar sama benar lah. Iya, iya. Benar sama benar. Tapi kita harus memilih salah satunya. Itu sangat dilema sekali yang saya hadapi seperti itu. Jadi tetap saya belajar dan belajar lagi untuk mengambil keputusan. Caranya ya berusaha seminimal mungkin memenuhi pendapat atau keinginan terutama murid-murid saya. Nah, jadi kalau ibaratnya tidak banyak mengecewakan, hasil keputusan yang saya ambil itu tidak mengecewakan orang. Yang jelas keputusan kita selalu berpihak kepada murid. Iya, ya. betul, sangat betul. Saya setuju dengan pendapat itu. Jadi misalnya saat bertemu kasus ini, apakah ada jadwal tertentu bagi Bupat untuk menyelesaikan atau mungkin diselesaikan pada saat kasus? Kalau kasus ini sama anak gitu kan, nah anak didik di kelas gitu kan, ya diselesaikan saat itu langsung, ya kan. Nah, dengan walaupun pembelajarannya RPP kita udah dirancang sedemikian rupa ya, sebenarnya nggak ada mana apa harus diselesaikan. Tapi kalau tentu dimusyawarahkan atau ibaratnya rapat di dengan guru atau kepala sekolah. Ya istilahnya walaupun tidak berupa formal kali, rapat-rapat kecil, bincang-bincang kecil, tetap dibicarakan saat apa. Jadi penyelesaiannya lihat kasusnya dulu ya. Iya, lihat kasusnya. Kalau memang waktunya harus saat itu diselesaikan, harus diselesaikan. Kalau tidak dibawa ke forum majelis. Nah, kemudian tempatnya bagaimana nih Bupat menyelesaikan kasus-kasus di sekolah itu? Kalau di kasusnya ya di sekolah aja. Kalau ya kasusnya tentang anak-anak ya di kelas, sampai di kelas aja, sampai keluar juga di sana. Ini kan mental juga sama murid kami kan, dibawa pula keluar dia membuat faktor psikisnya, kita harus ingat juga. Tapi itu tadi kita yang tahu ya. Iya, tetap ya pihak sama anak lah semuanya gitu ya. Nah, kemudian prosedurnya seperti apa nih Bupat menjalankannya untuk mengambil sebuah keputusan itu biasanya? Misalnya ada kasus anak, bagaimana prosedurnya Bupat ini dalam menyelesaikan kasus anak? Atau mungkin ada orang tua yang datang ke sekolah gitu kan, yang tidak senang gitu. Bersama anak, bersangkutan dengan anak, selagi masih yang tidak perlu melibatkan orang tua, saya tidak perlu, cuman kita. Tapi kalau seandainya maksudnya udah terlalu berat, misalnya anak ini udah melukai temannya, udah kelewat batas sekali dengan seperti dia udah berkata-kata kotor, udah terlalu, kami perlu kondisikan dengan orang tuanya untuk didiskusikan. Tapi tetap kami juga berdiskusi dengan kepala sekolah, karena ibu anak saya mengalami, murid saya kelas ini mengalami seperti ini. Jadi dalam waktunya sebaiknya dengan dukungan kepala sekolah juga kan. Jadi tetap ada kolaborasi. Betul. Nah, Bupat, mungkin ada seseorang atau faktor yang selama ini rasanya bisa mempermudah atau membantu Bupat dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini. Orangnya begitu. Ya, mungkin ada orang atau faktor yang rasanya saya jadi mudah mengambil keputusan karena bantuan ini atau gitu. Ya tadi tetap bekerja sama tadi, jadi bagian dari murid kami yang hebat, luar biasa juga. Alhamdulillah wali murid kami ini kepeduliannya ke sekolah tinggi, juga bantu
kita kan bincang-bincang apa ya. Nah, jadi kebetulan kadang misalkan ada kasus yang sama di mereka di tahun-tahun sebelumnya, kita bisa juga belajar sama. Jadi itulah orang-orang inspirasi yang Jadi sebenarnya kolaborasi itu tidak tercipta dengan sendirinya, pasti Ya, betul. karena kita punya hubungan baik ya, iya. makanya kolaborasi bisa solid gitu. Iya, betul. Nah kemudian kita udah bincang-bincang singkat ini ya Bu Iya. Pat ya, udah dari sekian banyak pertanyaan, dari semua hal yang kita sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Pat petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajarannya yang sangat saya garis bawahi di sini, pokoknya semua keputusan intinya keberpihakan kepada murid saya dan murid saya, seperti iya. itu Ibu. Pokoknya mereka itu jangan sampai di nomor dua kan, merugikan mereka. Sungguh sayang sekali, apalagi anak usia dini kan, mereka itu memang yang mengidolakan kami. Iyalah. Nggak mau dia tuh pokoknya kata bu guru. Nah, jadi kalau kami salah mengambil keputusan, dosa pula rasanya, nggak baik rasanya. Seperti itulah. Iya. Jadi kita walau bagaimanapun tetap berpihak kepada murid kita ya Bu Pat. Sadar juga saya sendiri nih sebagai guru Bu Pat, walau bagaimanapun murid tetap di nomor satu. Nomor satu kan itu. Baiklah Bu Pat, mungkin itu bincang-bincang kita. Iya. Bu Ian mengucapkan terima kasih Iya, atas sama-sama. waktunya. Maaf ya kalau ada misalnya salah-salah bicara. Iya, nggak Ya. apa-apa. Izin permisi dulu ya Bu Iya. Pat. Assalamualaikum.